Selamat datang di podcast Miran, wadah kreatif siswa penuh informasi, inspirasi, cerita yang gokil, seru, kece, yang dikemas dalam obrolan santai ala-ala anak muda. Jadi, siapkan telinga dan hati kalian untuk melihat obrolan seru kita. Tamu spesial di podcast kita hari ini adalah podcast perdana kita, yaitu salah satu ekstrakurikuler kebanggaan kita, SMK Islam Randu Dongkal. Berikut ulasannya. Halo, selamat datang di podcast pertama kita. Ini Eskul PKS ya Pak ya, betul ya? Betul. Oke, boleh dikenalin dulu selaku pembimbingnya, terus ini perwakilan dari Eskul PKS-nya. Oke, selamat sore, selamat bahagia semuanya, sehat. Saya kebetulan di sini sebagai pembina dari Eskul PKS. Nama saya Dedi Sutopo. Di samping kanan saya namanya Mbak Cicilia. Cicilia. Iya. Oh. Terus satunya Mas? Siap, Muhammad Rizky. Muhammad Rizky, panggilannya? Rizky ya. Oke. Ini berarti perwakilannya Pak ya dari Eskul PKS. Iya. Oke, PKS itu apa sih Pak? Eskul apa? Kalau boleh tahu nih, apakah polisi apa itu atau apa itu? PKS itu Eskul Patroli Sekolah yang setiap hari itu kerjanya, bukan kerja ya, tugasnya itu ya, mengamankan anak-anak sekolah yang ketika mau menyeberang, terus dengan hiruk-pikuk di jalanan yang ramai seperti itu. Nah, mereka ini tugasnya untuk membantu masyarakat, terutama anak-anak sekolah dari SMK Islam itu sendiri, karena memang kebetulan kampus 2 kan lokasinya berdekatan dengan ya masuk gang, ya masuk jalan kecil, jadi kita harus lewat pemukiman warga. Makanya dengan adanya Eskul ini sangat membantu sekali untuk siswa SMK Islam dan masyarakat pada umumnya. Mungkin itu. Ini Pak Dedi sendiri udah berapa tahun nih Pak jadi pembina ya, bukan pendamping, pembina ya di Eskul PKS ini? Saya baru 1 tahun ini, 2 tahun jalan lah. 2 tahun jalan. Masih minim banget soal pengalaman di bidang Eskul PKS ini, karena itu tadi, karena saya sendiri juga belajar dari mereka terkait dengan aturan, terus tugas pokoknya apa saja dan bagaimana pelaksanaannya di lapangan. Makanya ketika saya di depan anak-anak, saya itu sharing, tidak menggurui, tidak mengatur, tapi kita sharing, ngobrol. Ketika saya punya salah, anak-anak mengingatkan, juga sebaliknya. Jadi kayak apa ya bahasanya, kita itu diusahakan teman ngobrol supaya anak-anak nyaman dan ada keluh kesah juga bisa ngomong. Jadi saya sendiri juga bisa belajar banyak. Mungkin itu. Oke. PKS itu berdiri kapan sih Pak? Apakah pertama SMK ada, terus langsung ada Eskul PKS, atau setelah berapa tahunnya itu? Kalau berdiri Eskul PKS ini tahun berapa? 2015 sekitar 2015-an ya, 15-16 lah ya. Kurang lebih segitu ya. Dulu Pak Dedi tahu nggak sih Pak kenapa dibentuk Eskul PKS gitu? Ya mungkin karena kebutuhan. Ya. Iya. Soalnya ketika Eskul itu dibentuk, berarti ada kebutuhan yang harus kita penuhi di sekolah itu. Ketika tidak ada kebutuhan ya mungkin ya ngapain dibentuk gitu. Berarti PKS ini patroli keamanan sekolah. Iya, oh berarti kalian mengamankan gitu ya. Apakah cuma tiap hari hanya mengamankan kondisi jalan gitu Pak, atau ada yang lain gitu? Setiap hari mereka bertugas untuk membantu penyeberangan. Biasanya berangkatnya itu jam 7:15. Mereka udah siap-siap standby di jalan sampingnya, depannya warung Pak Gendut biasanya. Itu di gang itu ya? Iya.
dari Senin sampai Sabtu full. Jam-jam sibuk ya, jam 7 ya, makanya. Itu hanya di kampus 2 saja apa ada di kampus 1 juga? Di kampus 1 karena lokasinya mungkin lebih stabil dibandingkan kampus 2. Jadi kami dari petugas mengutamakan di kampus 2 untuk kampus Karena 1. lebih Iya, dengan jalan raya ya. Jalan utama malah itu ya, Bu? jalan utama dan rawan banget soal kecelakaan dan Rawan segala kecelakaan, macam. iya, Makanya betul. kita bantu sebisa mungkin, kita membantu masyarakat dan anak-anak SMK terutama supaya yang pertama selamat dari kejadian yang tidak diinginkan. Intinya itu tugas pokok dari PKS. PKS ya. Iya. Oke. Iya, kemarin saya juga sempat searching dulu ya, searching tentang PKS. Itu ada Instagramnya ya ternyata ya. Siap, ada Instagramnya namanya apa? PKS atau apa? PKS apa namanya? PKS Nama Semira Instagramnya? PKS Semiran ya, PKS Semiran. Kayak kalian, buat kalian nih, jangan lupa di follow Instagramnya PKS Semiran, gitu ya. Biar followersnya nambah ya. Oke. Terus kemarin sempat saya lihat postingan di Instagram SMK Islam ya Pak. Itu ternyata PKS itu baru mendapatkan trofi kejuaraan ya. Itu boleh diceritakan kalian juara di mana gitu, atau kalau enggak prestasi kalian selama di Eskul dari 2015 sampai sekarang 2025 ya. Itu boleh di sharing-sharing buat siapa tahu menginspirasi Eskul yang lain gitu. Dari siapa, Mas Rizky-nya atau sama Mbak Sisilnya nggak apa-apa. Jadi kemarin kita itu dapat juara 2 Juara untuk 2. iya, untuk gerak jalan di Kecamatan Rondongkal. Iya. Ya. Untuk putrinya itu juara 1. Putrinya juara 1. Iya. Oh, oke. Ada kategorinya nggak Mas? Maksudnya tingkatannya gitu? Kurang nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Berarti khusus untuk siswa SMA atau SMK gitu ya? Iya. Ya, oke. Terus sebelum itu pernah ada prestasi yang lain barangkali? Misalnya lomba tingkat internasional atau apa itu? Ada? Kayaknya PKS itu aktif ya? Saya ngeliat di Instagram itu aktif sekali. Ya bagus. Selain kemarin, yang terbaru yang kemarin, yang juara, putrinya juara 1. Nah, terus putranya itu juara 2 ya, juara 2. Nah, sebelumnya ada lagi nggak barangkali ini? Ada lagi? Seingat kalian, yang seingat yang kalian pernah kalian capai. yang ikut Ini lomba. apa Pak? Ketuanya atau? Anggota. Oh, anggota. Oh, Ada yang pengurus juga ini. Anggota, Iya. anggota sama pengurus. Iya kan, Oh. kadang ada yang ini anggota juga dipilih menjadi pengurus. Oh, pengurusnya Iya. ya, internalnya ya, yang ngurusinnya. Ini siapa yang pengurusnya, siapa ini? Biasanya lebih tahu nih tentang PKS itu lebih dalam gitu ya. Mas Rizky apa Mbak Sisil? Saya. Mas Rizky. Rizky. Oh iya, gimana Mas? Selama Mas Rizky itu kelas berapa sih sekarang? Kelas 11. Kelas 11. Iya. Mbak Sisil? Sama kelas 11. Oh, kelas 11 apa? Jurusan apa? Saya DKV. 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 Desain Komunikasi Visual, kelas 11. 11 DKV 1. Kalau Mas Rizky apa jurusannya? Saya kelas 11 TKJ 2. 11 TKJ 2. Oke, berarti di kampus 2 semua ya? Iya. Oke, enak tuh. Ya gimana Mas? Selama Mas Rizky berarti kan udah hampir 2 tahun ya, 1 tahun setengah kan, dari kelas 10 ikutnya kan? Kira-kira prestasi yang udah pernah kalian bawa gitu selama kalian ikut PKS, itu apa aja selain yang kemarin? Selain yang kemarin itu saya juga ikut Paskibra tingkat Oh iya? kecamatan. Ikut Paskibra? Iya. Kemarin? Pas HUTRI ke Iya. 80? Iya. Ih, salah satu anggotanya ya? Iya. Tepuk tangan dulu dong ya. Oke, apresiasi ya. Mbak Sisilnya juga? Enggak, saya cagur. Oh, oke. Berarti PKS bukan cuma patroli doang ya Pak? Iya. Tapi ada prestasi yang lain ya Pak ya? Iya. Oh, oke. Coba penasaran deh, prestasi yang lain itu apa aja selain ikut Paskibraka ya kemarin ya? Iya. Salah satu anggota Paskibraka di barisan keberapa Mas? Di barisan 8. Barisan 8. Iya. Itu udah seleksinya itu lumayan ya. Itu oke. Kemarin berapa anak di PKS Pak yang ikut ini? Ada 9. 9 anak. Iya.
9 anak. Iya. Total anak PKS berapa Pak angkatan ini? Angkatan yang 2024, 2025 deh sama 23 berarti ya? Iya. Iya, itu berapa anak Pak totalnya Pak? Kalau yang aktif paling sekitar 20-an. 20-an. Iya, karena memang yaitu tadi seleksi alam ya. Seleksi iya, betul-betul. Iya. Walaupun pas pelantikannya sampai ratusan, cuman karena seleksi alam jadi ya mana yang benar-benar menyukai dan menyenangi kegiatan itu ya sekitar 30-an, 20-an, 30-an lah. Yang aktif sampai sekarang gitu ya Iya. Pak ya? Gimana Mas perasaannya? Jadi salah satu dari bagian Paskibra tingkat kecamatan nih, bisa jadi besok tahun depan tingkat kabupaten Mas, atau kalau Kemarin kita- sudah oh, ada udah yang iya, anak PKS juga Pak? iya 2 anak. 2 anak. Wah. Tapi Jangan-jangan kamu iya. Mas? Bukan. Oh bukan. Tapi kenapa Pak? Tapi di seleksi yang terakhir mereka ya mungkin masih kurang belajar dan pengalaman juga. Iya, Jadi ya tapi udah masuk ke tingkat kabupaten aja Iya. itu udah keren banget sih ya. ya Belum tentu nih kayak alhamdulillah. saya nih ya. Duh kayaknya baru datang aja udah ditolak nih. Gitu ya Mas. Oke, kita santai aja ya Pak ya. Oke. Terus pas dari 9 anak itu semuanya kelas 11 Mas? Mbak? Iya, ada Ada yang kelas 10. Loh, Ada yang kelas 10? Ada. Kelas 10 Pak? Masuk. Udah masuk anggota itu Paskibra Kak? Sudah. Wow, keren sih ya. Keren. Terus Mas, berarti selain jadi anggota ini nih, apa? HUT RI ke-80 Iya. tahun ini, kira-kira apa lagi selain itu? Ada lagi nggak dari Mbak Sisilnya itu? Ada lagi nggak? Gini tuh aja sih. Iya, kemarin kalian berdua ikut kan yang lomba itunya? Lomba Gerak jalan. gerak jalannya? Ikut. Ikut. Oke, boleh diceritain tuh gimana pengalamannya sebelum kalian masuk ini? Prosesnya, maksudnya Prosesnya. persiapan apa saja? persiapan Siapanya? kita ya latihan Latihan cuman 3 3 hari doang. Latihan 3 hari. Iya. Dan itu Wah. banyak gitu Ya, ya. banyak problemnya. Banyak problem. Iya. Nggak expect Pasti itu. juga ke bakalan juara 1 dan 2. Nggak expect bakal juara 1 dan 2. Expectnya maunya berapa nih? Oke, terus latihannya berapa saat? 3 hari full dari pagi sampai sore gitu? Enggak. Iya, Enggak. dari Enggak. pulang sekolah Pulang jam sekolah. 2. Oh iya, pulang Iya. sekolah jam 2 sampai jam Kurang lebih ya jam Jam 5. 5. kurang lebih jam 5 Jam gitu. 5 pulang. Lah itu manajemen kalian dalam mengatur kesehatannya PKS itu kan yang paling utama Iya. sehat itu ya, Bu ya? Hmm. Itu sehat. Gimana itu, Mas? Kan kalian berdua nih, Sisil sama Mas Rizky itu kan paginya harus sekolah ya kan? Pagi sekolah terus harus membagi waktu dengan ekskul PKS yang notabene itu banyak mengeluarkan tenaga geraknya gitu ya, Pak ya? Itu bener nggak, Pak? Bener. Ya, itu gimana cara memanajemen waktunya? Ya mungkin dari semalam kita udah istirahat. Oh ya, dari Iya. malamnya istirahat, jam 7 udah tidur gitu ya. Iya. Terus Terus kita juga kadang-kadang kalau lagi senggang gitu kita olahraga biar badan kita sehat. berarti anak-anak PKS itu wajib olahraga gitu, Pak? Itu sih kayak menjaga stamina saja. Menjaga stamina Iya. ya. Kayak olahraga lari, jogging, Iya. terus setiap minggu, apa 1 minggu sekali. Yang jelas kalau dari saya pribadi selalu mengingatkan kalau anak-anak habis latihan, terutama di lapangan itu menghindari minuman yang dingin, itu saja supaya satu kondisi tubuh mereka itu masih stabil, nggak gampang kena flu, batuk segala macam. Intinya itu. Terserah kalian mau panas-panasan 1 hari full, yang penting 1 jangan minum. Jangan minum es Iya. gitu ya. Jangan es terus gitu ya, Pak. Es terus, oke. Nah, lanjut tuh yang di kejuaraan kemarin ya. Kejuaraan kemarin itu kalian latihannya gimana? 3 hari kok bisa juara 1 dan 2 itu loh. Apa sih keunggulan dari PKS-nya gitu loh. Sampai para juri itu terpukau sama kalian gitu. Terpesona. Terpesona ya gitu. Mungkin dari yel-yel sama kostum. Kostum. Yel-yelnya. Kostum Iya. kita paling mencolok gitu. Oh, kostumnya paling mencolok Iya. karena merah. Oke. Emang yang lain gimana? Yang lain biasanya Sama-sama mencolok tapi mungkin jauh lebih menarik punya kalian mungkin gitu ya. warnanya gitu Warna. ya. Oh, warnanya. Dominan putih. Terus untuk yel-yelnya ada variasi-variasinya gitu. Apa ada variasinya? Ada. Ada video cuplikannya nggak sih?
Ada. Kemarin kebetulan saya minta bantuan sama Eskul FDG juga untuk mendokumentasikan kegiatan kami dalam lomba. Di IG-nya kami juga Eskul PKS ada ya? Ada. Boleh dilihat di sana. Boleh dilihat di Instagram PKS atau kalau mau tadi sekolah broadcast ya Pak? Iya. Ya, atau kalau nggak Instagram SMK Islam itu Iya, ada ya? ada. Boleh dilihat di situ. Barangkali ada yang melihat formasinya seperti Gerakannya, apa. Itu ya gerakannya. Ya betul nggak? Betul. Ada gerakan-gerakannya kan? Ada. Nah, ya itu. Oke, terus PKS itu hari apa sih Pak? Ekskulnya? Tiap hari apa? Hari Sabtu. Kita ambil hari Sabtu. Hari Sabtu? Iya. Dari jam berapa sampai jam berapa? Pulang sekolah. Pulang sekolah. Pulang sekolah? Ya, jam 1:30, jam 1, nanti pulang jam 3, kalau enggak paling telat 3:30 lah. 3:30 itu Iya. udah paling telat banget ya. Iya. Oke ya. Ada lagi prestasinya selain ini, selain jadi anggota Paskib udah nih, patroli udah tiap pagi ya, itu prestasi banget tuh. Bangunnya harus lebih ini ya, mengamankan jalan, terus jadi anggota Paskibra ya tingkat kecamatan dalam HUT ke-80. Selain itu ada lagi nggak prestasinya yang bukan cuma patroli aja loh kita gitu? Kalau bicara prestasi mungkin banyak ya, karena saya kebetulan juga baru. Jadi kalau untuk menilai PKS prestasinya seperti apa, ya kita harus melihat ke pendahulunya pembinanya. Iya. Kayak Mbak Sisil dan Mas Rizky juga termasuk baru, karena memang pengalaman itu kan dari kakak-kakaknya dulu, kelas 12. Nah, untuk juara yang tadi di kecamatan juga angkatan yang kemarin kelas 12 ini berarti ya, itu juga mendapatkan juara 2 dan 3 ya tahun kemarin ya. Tahun kemarin itu yang laki-laki juara harapan 1. Kalau saya ikut Harapan 1. Juara harapan 1 itu Iya. yang kategori putranya. Putra. Iya. Oh, kategori putrinya? Juara 3. Juara 3 itu di acara di perlombaan Sama, apa? di kecamatan. juga. Itu malah latihannya 1 hari ya? 1 hari. Satu Tahu hari. bulat. Iya. Ya ampun. Makanya 1 hari aja dapat harapan 1 ya. Iya. Itu tahun kemarin. Iya. Tahun Iya. ini Tahun ini dengan dapat latihan 3 hari dapat juara putranya itu 2, putrinya itu 1. Berarti ada peluang dong Pak untuk jadi juara nasional atau internasional gitu ya. setiap eskul apalagi PKS itu mempunyai peluang yang sama. Yang penting satu, anggotanya konsisten apa enggak Iya, konsisten. dalam betul. latihan, dalam bertugas segala macam. Ketika kita bicara peluang, semuanya mempunyai peluang yang sama. Makanya saya sering bilang ke anak-anak, nek kalian pengen bahasanya mau naik, ingin satu kuncinya konsisten. Udah gitu aja Pak Didi, nggak butuh kamu juara 1-2, yang penting kamu konsisten. Di konsisten itu nanti kalian akan mendapatkan apa yang kamu inginkan. Iya, apa ya? intinya itu. Itu cara treatnya Pak Didi seperti itu di eskul. Jadi iya, kayak kemarin pun Pak Didi nggak bilang, wis pokoknya kamu kudu juara 1-2, enggak. Kalian kasih yang terbaik. Kuatah nanti dapat harapan 1-2, walaupun nggak juara itu yang terbaik ya wis. Iya. Legowo saja. Kan intinya kita udah berusaha. Sama melatih Iya, mental juga ya Pak Iya, ya. Ya itu betul. juara itu bonus ya. bonus. Nah, selebihnya itu pengalaman dan Nah. mentalnya itu ya Pak. Oke, terus Pak Didi nih, cara menghadapi anak selain belajar untuk apa tadi Pak? Bertanggung jawab sama konsisten ya Pak. Kira-kira apalagi nih Pak biar anak-anaknya itu sampai anak-anaknya itu bisa mendapatkan prestasi setiap tahunnya itu gimana nih Pak Didi? Saya nggak punya kisi-kisi ataupun bahasanya treatment apa, yang penting itu tadi sering ngobrol, sharing ya. aja. Terus ketika anak punya masalah dan saya bisa membantu, saya bantu. Tapi kita kembalikan dulu supaya mendidik anak. Kalian udah masuk eskul itu kan organisasi kecil ya, melatih anak untuk mandiri bahasanya.
Jadi yang masuk eskul, entah itu eskul PKS, FDG segala macam, latih komunikasi dan satu ego supaya supaya ketika tidak cocok sama anggota yang lain kita itu enggak bisa menerima lah aja bahasanya aja kehadiran aku lebih tua, lebih pintar, enggak, belum tentu yang tua itu pengalamannya banyak dan bahasanya lebih pintar juga. Makanya itu tadi yang penting kalau ada sesuatu masalah baik kecil besar yang diobrolin sama anggota yang lain. Makanya saya jarang, terus terang Bu, saya itu jarang banget kayak masuk ke classroom pas Ekskulnya itu yang hari Sabtunya itu ya. Ya karena itu tadi saya udah percaya sama mereka. Sama anak-anak ya, anak-anak udah dipercaya tak kasih ya. Percayaan. Berarti dari anak-anak juga memegang kuat kepercayaan Diri ya. Supaya apa ya bahasanya ben mandiri lah. Iya, biar mandiri ya. Apa-apa jangan Pak Dedi. Iya oke Pak Dedi nggak apa-apa. Cuman kan kalian ini tempat wadah kalian melatih asah keterampilan kalian, manfaatkan aja gitu. Yang penting saya mantau ketika anak salah kasih nasihat, nek wis bener bener lanjut gitu aja. Mungkin itu. Oke, kembali lagi ke yang kemarin ya, katanya kan banyak banget problem sama apa tadi, pokoknya suka dukanya lah gitu ya, suka duka kalian pada saat mau mengikuti lomba itu. Boleh diceritain suka dukanya gimana? Apakah nggak dikasih es sama Pak Dedi atau misalnya apa itu? Misalnya itu. Suka dukanya kalian pas mau mengikuti lomba wis. Tadi kan katanya kan banyak problemnya nih Bu selama 3 hari ini kita latihan. Apakah teman-temannya nggak kompak atau ya mungkin terakhir itu yang kayak pulang malam di WA sama orang tua nggak ngabarin, itu sudah bagian dari proses ya. Ya makanya saya nggak marahin anak-anak balik pulang nanti jam 9 enggak. Ya itu tadi Mas, ada aturan, tapi ketika kamu udah melakukan ini hasilnya nanti tidak bahasan expect, nggak sesuai expect, eman-eman. Iya, betul. Makanya ya mungkin salah satunya itu. Karena Pak Dedi yang tahu yang selama 3 hari itu mungkin dari Mbak Sisil sama Mas Rizky yang lebih tahu kondisi lapangan seperti apa, latihannya bimbing apa. Ya untuk dukanya itu ya mungkin temannya itu kurang kompak. Karena 3 hari itu ya trouble namanya, pemikirannya banyak ya. Terus selain itu kadang-kadang hujan turun. Oh iya waktu itu hujan dadakan ya, iya. Oke. Latihannya itu kurang maksimal. Kurang maksimal, tapi juara kok. Latihan boleh kurang maksimal ya, asalkan nanti pada hasilnya. Pada saat ikut lomba itu full maksimal gitu ya. Oke, terus selain itu ada lagi barangkali yang lain gitu loh selain itu. Tadi sampai di WA orang tuanya mungkin Pak Dedi yang dihubungi ya Pak ya, selaku pembinanya ya Pak. Ini ya saya belum pulang kemana nih, tolong gitu ya. Itu ya mungkin kurang komunikasi antara anak juga. Iya. Itu. Terus oh ya kemarin itu kan juaranya itu kan putra sama putri 2 kategori ya Pak. Itu berarti latihannya dalam satu waktu dan satu tempat atau satu tempat? Itu komandonya juga 1 orang apa 2 orang atau komandonya satu orang. Tapi antara putra sama putri gitu. Gimana maksudnya? Putri komandannya ada. Oh, putra juga ada sendiri. Berarti masing-masing satu. Masing-masing latihan sendiri tapi dalam satu tempat gitu ya. Itu ya. Oke. Kalau Mbak Putri, pengalaman Mbak Putri? Mbak Putri, Mbak Sisil ya. Sisil. Lupa Ibu. Iya. Pengalamannya Mbak atau kesannya selama mengikuti ini berarti kejuaraan perdananya Mbak Sisil apa bukan? Selama ikut PKS? Iya. Perdana kan? Iya. Sama kayak podcast ini perdana ya guys. Gimana Mbak perasaannya? Perdana nih aku ikut membawa nama baik. Senang Bu. Seneng?
Terus? Dan juga dapat juara kan. Iya, dapat juara. First time aku juara 1. Iya, first time Putri, juara 1. Oke, terus? Kesenang gitu lah, walaupun latihan dalam 3 hari. Oh iya. Kemarin lomba dapatnya apa tuh juara? Belum dikasih ya. Oh belum. Iya, Piala. Tahun kemarin piala, tahun ini piala lagi itu ya ada. kemungkinan iya. Hanya piala saja berarti ya Pak? Apa ada nominal yang lain atau apa? Tahun kemarin piala aja ya. Piala saja. Cuman Ya. piala. Itu berarti pialanya udah banyak dong Pak PKS Pak. Ya. Berapa kalau boleh tahu nih? Ada Selama saya megang ya baru tahun kemarin 1, kalau ini dapat lagi ya berarti 3. 3. Selama Pak Dedi yang megang nih sebagai ini. Ya berarti 1 tahun ini. 1 tahun ini. Iya. Ini bagus banget itu ikutnya progresnya Ya. Pak tiap tahun nih. Tiap dalam 1 tahun kurang ya. Enggak, dalam 1 tahun itu udah dapat 3 piala itu udah. Yang hebat Hebat. anak-anak. Saya Iya. cuman ya mendukung saja. Anak-anak juga pastikan tanpa pembimbingnya juga Ya luar. semuanya hebat lah ya, semuanya hebat gitu. Oke, terus gimana Mbak Sisil setelah ini? Setelah tahu, oh juara nih gitu. Ikut senang juga. Ikut senang. Semua senang. Senang Iya kemarin, terus kemarin juga kayaknya habis makan-makan nggak sih Pak? Saya ngeliat di ini Iya. story-nya ya. Habis makan itu pulang dikabarin juara 1 dan 2. Oh itu setelah makan habis ini ya, habis Pulang acara tuh. pulang. Ada info nih apa? Yang cewek juara 1, cowok juara 2. Iya, oh gitu. Excited semua. Excited semua. Langsung di tempat makan langsung hore gitu ya Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Yang ngabarin siapa? Temennya atau dari pihaknya langsung? Oh temennya. Temannya mungkin dari pihak situnya ya. Kasih tahu. Oh ngasih tahu kalau PKS kategori putri itu juara 1 dan kategori putra itu juara 2 gitu ya. Kemarin dapat nilai yang cewek 172 begini. Skornya 172. Oh ya, kalau yang putra? 171. Oke, Ya, nah Undi. terus dari Mbak Sisil sama Mas Rizky ya, kalian kan udah 1 tahun lebih nih ikut PKS. Kira-kira ada perubahan dalam diri kalian nggak sih gitu? Selama mengikuti sedangkan eskul itu kan berarti kayak melatih skill di luar sekolah jam pelajaran gitu Ya. ya Pak. Kalau jam pelajaran mungkin kalian benefitnya bisa tahu rumus matematika gitu ya Pak, atau kalau nggak hafal kosakata bahasa Inggris kan gitu ya. Benefit dari kalian belajar dari jam 7 sampai jam 2. Nah, benefit kalian nih, keuntungan kalian atau kalau nggak perubahan yang kalian rasakan selama ikut PKS, eskul PKS itu apa? Dari Mas Rizky dulu deh. Ya, saya jadi lebih disiplin dan bisa memanajemen waktu. Memanajemen waktu. Oke, bisa ngatur waktu gitu ya Mas. Oke, kalau Mbak Sisil sendiri? Iya, saya juga bagi kayak disiplin, sholat subuh gitu kan. Berangkat. Biasanya kan tur lantas ya. Tur lantas berangkat jam. Tur lantas. Tur lantas depan. Tugas. Depan kan. Namanya apa tadi Pak? Tur lantas. Tur lantas itu nama program kerjanya Pak. Tur lantas. Tur lantas. Itu yang tiap pagi di Iya. jalan itu yang ngatur lalu lintas. Oh namanya tur lantas. Iya. Oh namanya tur lantas. Oke. Itu ada jadwalnya berarti ya Pak? Udah. Oh udah jadwalnya. Biasanya ini berapa anak? Sehari. Satu hari 6 orang. 1 hari 6 orang. Itu berarti kamu excited nih kalau misalnya mau bagian buat ngatur lalu lintas gitu ya? Iya. Iya itu bisa jadi juga nanti siapa tahu mengasah skill ternyata mau jadi polwan atau Nah, polisian itu gitu ya tadi. Pak ya? Oke. Itu apa sih Pak yang setiap minggu ya? Itu kan eskul ya Pak. Itu ngapain aja? Nih coba saya tanya ke anggotanya aja nih. Setiap hari Sabtu itu kalian ngapain eskul? Apakah latihan terus gitu ya? Apa gimana? Ya, untuk indoor itu kita mengisi dengan materi tentang PKS-an sama kayak latihan untuk atur lantas gitu. Dan untuk outdoor itu kita latihan seperti PBB. PBB dasar lah gitu. PBB dasar. Oh, PBB apa sih? PBB pasukan baris berbaris ya Pak? Iya. Iya itu Ya kayak anak-anak SD pada umumnya yang hadap kanan hadap kiri itu. anak-anak SD. Itu kan Oke. dasar. Iya dasar betul. Iya. Oke, berarti ada program kerjanya dong ya di eskul ini ya Pak? Ada.
program kerjanya tuh dalam setahun 2 kali apa setahun langsung nih program kerjanya Pak? Setahun biasanya. Setahun Iya. sekali itu ngapain aja biasanya? Untuk setiap hari itu ada catur lantas Itu yang seminggu sekali berarti ya Pak ya? Iya. Itu tur lantas. Iya. Oke, terus dan untuk 1 tahunnya mungkin ada lomba event-event gitu. lomba event yang Iya. kayak tadi itu ya, Iya, dengan KBB. KBB ya betul-betul. Terus Dan untuk itu juga ada paskibraka seleksi. kabupaten. Seleksi. Iya, Iya. seleksi paskibra. Itu berarti masuk ke program kerjanya Pak? Karena dua-duanya kami ikut, entah itu kabupaten, kecamatan kami ikut Ikut seleksi. seleksinya. Iya. Oke, itu berarti udah hal yang pasti itu Iya. ikut ya. Oke, terus selain rutin setiap minggu gitu ya, terus ikut seleksi paskib ya Pak, terus apa lagi selain itu lagi dalam 1 tahun nih? Latgab mungkin ya. Iya, Ya mungkin Latgab. ada Latihan Latgab. gabungan antar sekolah. Oh iya? Ada latihan gabungan antar Ada. sekolah? Selama ini kalian udah pernah collab sama eskul PKS sih Pak? Iya. Iya, sama sekolah apa aja? Kemarin kita Bakery. seleksi apa? latihan Latgab gabungan di di SMK Bakery. PGRI. SMK PGRI 3 sama Skanera. sama Skanera. Itu digabung jadi 3 sekolah itu. Biasanya kalau Latgab itu ngapain aja di sana? Sharing-sharing atau latihan baris berbaris bareng atau gimana? Iya, sharing-sharing. Itu kemarin itu ada polisi yang datang itu buat ngajarin catur lantas. Ya, dan itu juga ada Kayak keterampilan ngatur lalu lintas, terus BBB segala macem, dan mungkin ada gerakan yang baru biasanya. Gerakan dalam Kayak- formasi gitu ya? Iya. Oh, itu Biasanya- sharing-sharingnya seperti itu Iya, di situ. biasanya seperti itu kalau Latgab. Berarti ada organisasinya gitu Pak antar sekolah itu apa gimana? Kalau organisasi mungkin dari anak-anak ada, pembina juga ada. Pembina juga ada? Iya, kayak perkumpulan Forum gitu ya, forum, Pak? betul. Itu berapa bulan sekali apa agendanya gimana? 1 tahun 1 sekali. tahun sekali. 1 tahun sekali. Iya. Itu gantian nanti sekolah di sini apa Iya. paten di sekolah ini nih, Rolling gitu? biasanya. Rolling berarti ya Pak ya. Kemarin tempatnya di SMK PGRI. PGRI. Kalian datang semua jadi satu gitu ya. Oke, berarti itu salah satu program kerjanya juga. Itu ada lagi selain itu misal ada pelantikan gitu nggak sih Pak? Biasanya kan kalau ada siswa baru masuk gitu kan. Zaman saya kan dulu dilantik dulu nih ya, apa sih misal sisir malam gitu ya. Sisir Gitu, malam. sisir malam terus latihan ketangkasan gitu kan ya. Kalau yang di PKS itu ada nggak kayak gitu? Ada. 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 Itu pelantikan namanya, sebutannya Iya, pelantikan. pelantikan. Oh, masih sama berarti. Itu di pelantikan Di bulan Desember biasanya ya. itu pasti gitu Pak di Desember. Ya biasanya nunggu eskul yang lain selesai dulu. Kita bagiannya terakhiran, terakhiran nunggu yang selesai baru kita, karena mungkin jadwalnya juga biar supaya nggak terbentur ya. Bentrok ya. Iya. bentrok. Karena eskul di SMK itu nggak cuma PKS saja ya Banyak, Pak. iya. Ada 20 eskul apa ya kalau 20 nggak salah ya. eskul. 20 eskul salah satunya ini PKS gitu ya. Berarti ada 19 eskul lagi nih yang perlu di up lagi gitu ya. Oke. Terus di pelantikan itu gimana? Itu kita Dikasih pos dikasih. 1, pos 2, pos 3 gitu. Misalnya pos 1 materinya ini gitu. Seputar mungkin ini KS. PKS-an gitu. Nanti pos 2-nya beda lagi. Kemarin sampai pos berapa? Kurang lebih pos 8. 8. Itu cara menguji Iya. Anggota calon baru. anggota baru biar yakin gitu ya Pak, biar yakin dan mantap untuk mengikuti PKS. Terus biasanya gitu ya. juga mendatangkan dari Polsek ya, Iya. sama TNI. Koramil ya, tamunya itu ya, questarnya nih gitu. Questa. Dari Polsek, Ya, Polsek Rendongkal. ya. Itu Pak, itu Polsek Rendongkal tuh datang ke sini diundang sama Diundang, PKS gitu. iya. Hmm, Itu dari memang apa ya, setiap kali kita mengadakan pelantikan memang diundang seperti itu, ada undangan khusus untuk Polsek dan Koramil. oh, Untuk ngisi bagaimana anak nanti
tugas di jalan seperti apa, terus cara pemberhentiin, pakaian, baju segala macam yang diperlukan di jalan seperti apa. Untuk dari Koramil mungkin lebih ke PBB dasar, kayak langkah tegap, terus matanya harus kemana larinya, iya. Oh berarti ada Kepalanya harus bagaimana, simetris apa enggak, kan gitu. dari mata juga dinilai gitu ya, dinilai. Iya. Posisinya Iya. ngeliat kemana gitu ya. Oh iya, Nggak boleh, berarti bukan nggak boleh cuma gini-gini, nggak boleh. bukan cuma ketangkasan dan kerapihan dan kekompakan saja ya, tapi Penglihatan, penglihatannya juga dilihat gitu ya. Nah, kalau udah kelasnya manggil Koramil ya itu udah keren gitu ya, udah bagus. Oke, terus setelah itu pelantikan selesai gitu, udah sama pergantian ini biasanya apa ya? Iya, sertijab. Ada sertijab. Ada. 2 kali berarti. Iya, Pelantikan sama sertijab. Kalau sertijab itu apa? itu serah terima jabatan. Serah terima jabatan. Mungkin kita kelas 11 diseleksi buat siapa yang jadi ketuanya gitu. Hmm. Sama kelas 10 juga dipilih yang mau jadi wakil siapa, terus diseleksi lagi. Nyeleksinya itu bareng sama yang tadi ada Koramil dan Enggak, polseknya Pak? beda Oh sendiri. beda. Internal itu biasa. Internal. Iya, sama anggota. Itu gimana? Di polling atau? Iya, kadang-kadang di polling, terus kita itu mau memaparkan visi dan misi. Oh iya. Seberapa yakinnya nih Iya. dia Iya. atau seberapa jiwa pemimpinnya nih gitu ya, biar pantas jadi ketua dan wakil Wakil ketua. ketuanya Ketua. ya. Oke, yaitu. Oke, Besti Semiran, itu dia obrolan kami. Ini adalah podcast perdana kita ya, dan ini mereka juga tamu perdana kita di podcast ini, podcast Semiran. Jangan lupa subscribe YouTube channel kita SMK Islam Randu Dongkal, dan jangan lupa juga follow Instagram kami SMK Islam Randu Dongkal, Instagram dari PKS Semiran ya, dan yang lainnya. Stay kreatif dan stay produktif. See you on the next session. Terima kasih Pak Dodi, terima kasih Mbak Sama-sama. Sisil, terima kasih Mas Rizky. Jangan lupa besok datang lagi ke sini ya. Terima Siap. kasih.